Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Filamullah. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul Cloud Computing UAS dari dosen Pak Adi Sofian. Yang pertama yaitu ada definisi cloud computing. Cloud computing adalah paradigma komputasi di mana sumber daya komputasi seperti server penyimpanan dan aplikasi diakses melalui internet, memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya tersebut sesuai kebutuhan, menggantikan model tradisional kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur. Karakteristik cloud computing yaitu yang pertama ada elastisitas, yang kedua akses jarak jauh, self-service, pooled source codes. Selanjutnya yaitu ada IaaS, infrastruktur sebagai layanan. Yang pertama, penjelasan tentang IaaS. Definisi IaaS. Infrastruktur sebagai layanan adalah model cloud computing yang menyediakan akses virtual ke sumber daya infrastruktur komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan tanpa perlu membeli atau memelihara perangkat keras fisik. Fleksibilitas. IaaS memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya sesuai kebutuhan mereka dengan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas secara dinamis. Yang kedua, fitur utama IaaS, virtualisasi, skalabilitas, manajemen otomatis. Yang ketiga ada contoh penyediaan IaaS. Yang pertama ada Amazon Web Service atau yang disebut AWS, Microsoft Azure. Yang ketiga ada Google Cloud Platform atau yang disebut GCP. Selanjutnya yaitu ada PaaS, platform sebagai layanan. Yang pertama ada pengantar PaaS. Definisi PaaS yaitu model cloud computing yang menyediakan platform pengembangan dan pengelolaan aplikasi termasuk alat dan layanan yang mendukung siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tujuan PaaS yaitu menghilangkan kompleksitas infrastruktur sehingga pengembang dapat fokus pada pengembang aplikasi. Yang kedua yaitu ada karakteristik dan kasus penggunaan. Karakteristik PaaS yaitu yang pertama lingkungan pengembangan terkelola, yang kedua otomatis proses. Kasus penggunaan PaaS yaitu ada dua. Yang pertama pengembangan aplikasi web, yang kedua yaitu penyediaan API. Yang ketiga penawaran PaaS yang penting. Yang pertama ada Heroku, yang kedua ada Google Aplikasi Engine. Selanjutnya yaitu ada SaaS, perangkat lunak sebagai layanan. Pertama tinjauan SaaS. Definisi SaaS, perangkat lunak sebagai layanan adalah model cloud computing di mana aplikasi disediakan dan diakses melalui internet tanpa perlu menginstalasi lokal pada perangkat pengguna. Contohnya seperti Gmail, Salesforce, Microsoft 365. Yang kedua aplikasi SaaS umum. Seperti yang pertama Office Productivity, yang kedua Customer Relationship Management atau yang disebut CRM. Yang ketiga itu Collaboration Tools. Yang ketiga kelebihan dan pertimbangan. Kelebihan SaaS yaitu yang pertama akses mudah, yang kedua perawatan dan pembaruan otomatis. Pertimbangan SaaS, yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet, yang kedua ada keamanan data. Selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan. Yang pertama manfaatnya efisiensi operasional, yang kedua skalabilitas, yang ketiga aksesnya mudah. Tantangannya yaitu yang pertama ada keamanan, ketergantungan pada koneksi internet, yang ketiga kepatuhan regulasi. Selanjutnya ada gambaran umum Google Cloud. Yang pertama pengantar Google Cloud Platform atau yang disebut GCP. Definisi GCP yaitu rangkaian layanan cloud computing yang ditawarkan oleh Google, mencakup komputasi, penyimpanan, dan layanan lainnya. Tujuan GCP yaitu memberikan infrastruktur dan alat untuk mendukung pengembangan, pengelolaan, dan implementasi aplikasi secara efisien. Yang kedua ada layanan dan penawaran utama. Yang pertama ada Compute Engine. Yang kedua ada Cloud Storage. Yang ketiga ada BigQuery. Yang ketiga ada infrastruktur global. Yang pertama lokasi data center, yang kedua yaitu jaringan global. Selanjutnya yaitu ada keamanan di Google Cloud. Yang pertama model keamanan Google Cloud yaitu aspek keamanan, lapisan keamanan. Yang kedua manajemen identitas dan akses IAM.
IAM pada GCP memberikan kontrol granular atas siapa yang memiliki akses ke sumber daya. Yang kedua ada pengaturan izin. Yang ketiga enkripsi data dan kepatuhan. Enkripsi data, kepatuhan, Key Management Service atau yang disebut KMS. Selanjutnya yaitu langkah-langkah instalasi Google Cloud. Yang pertama membuat akun Google Cloud. Yang kedua menyiapkan project. Yang ketiga menavigasi konsol GCP. Yang keempat yaitu tinjauan layanan utama. Yaitu ada harga dan penagihan. Yang pertama tinjauan harga Google Cloud. Yang kedua model harga. Yang ketiga alat penagihan dan manajemen biaya. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya kelebihan Google Cloud. Yang pertama skalabilitas dan fleksibilitas. Yang kedua jangkauan global dan latensi rendah. Yang ketiga layanan dan ekosistem terintegrasi. Yang keempat yaitu kemampuan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Demikian presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.